kemuliaan Allah Bapa di surga. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya juru selamat orang berdosa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Roh Kudus, Roh yang menginsyafkan kami dari dosa, menghibur dan menuntun ke jalan yang benar. Allah Tritunggal yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, dengan kekuatan dari Roh Kudus kami bersyukur di pagi yang indah ini. Kasih setiamu menyertai kami luar biasa, sehingga kami bisa datang berbondong-bondong datang beribadah di tempat ini. Terima kasih kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sejenak kami rindu untuk menikmati sebagian daripada firman-Mu. Sebelum hamba-Mu yang sederhana dan hina dina ini menyatakan kebesaran kemuliaan nama Tuhan Yesus di tempat ini, terlebih dahulu Tuhan Yesus urapi satu persatu umat-Mu yang hadir. Jamah satu persatu jemaat-Mu. Lawat kami semua, supaya setiap yang hadir pada pagi hari ini dipastikan diberkati oleh firman Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pasti pulihkan, yang gelisah hatinya Tuhan akan hiburkan, dan yang takut kepada hari besok Tuhan Yesus pasti buka jalan. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami akan cakap menang perkara hidup setiap hari. Berbicara kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Coba lihat senyumnya dong. Shalom. Apa kabar? Ada sukacita? Mana mesemnya? Saudara, kita berkata hati gembira adalah obat yang manjur. Amin. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Saya tidak pernah bosan setiap memulai firman mengingatkan umat ayat tersebut. Kenapa saudara? Karena tiap hari kita gampang punya hati sumpek. Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur. Lalu kebalikannya, kalau kita punya hati yang sumpek, itu obat apa? Obat penyakit, obat masalah. Tapi manusia lebih suka punya hati sumpek. Manusia lebih senang punya hati yang sedih. Manusia lebih suka punya hati yang marah daripada punya hati gembira. Maka jangan kaget kehidupannya tidak pernah berbeda dari orang di luar Yesus. Tidak pernah bisa berbeda dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa saudara? Karena sama-sama tidak punya pengharapan. Sama-sama kalau menghadapi masalah suka berkata, kita kan manusia Pak. Itu kan tidak beda dengan orang tidak punya Tuhan toh. Semua orang kan berbuat seperti ini Pak. Kan tidak beda sama orang-orang yang tidak pernah pergi ke gereja kan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dalam hidup ini untuk bisa tampil beda. Supaya orang tahu bahwa punya Yesus itu ada kelebihan. Bukan kelebihan berat badan, bukan kelebihan harta, tapi kelebihan sukacita, kelebihan damai sejahtera, kelebihan bahagia. Pada waktu engkau tidak punya kelebihan seperti itu, maka banyak orang malas ke gereja, banyak orang malas pelayanan, banyak orang tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena menemukan yang lebih baik daripada Yesus. Saya lihat ada anak muda 6 di tempat ini. Saya rindu, oh sudah keluar semua kayaknya. Saya rindu 6 anak muda di tempat yang tadi di depan, itu sampai mereka mati tidak tinggalkan Yesus. Kenapa saudara? Karena mereka akan menghadapi persoalan berat. Yaitu pada waktu dapat pacar yang ganteng, pacar yang kaya, itu dia harus memilih. Apakah ikut Yesus, ikut pacarnya, ikut Yesus, ikut pasangannya. Kalau dia menilai bahwa pacarnya itu lebih baik daripada Yesus, Yesusnya ditinggal. Kalau dia menemukan sebuah pekerjaan, kemudian dia dipaksa untuk meninggalkan Yesus, dan dia berkata itu lebih baik daripada Yesus, maka Yesus ditinggal. Kenapa saudara? Karena di dalam kehidupan ini,
ketika kita tidak tahu mengapa kita ikut Yesus, kita tidak bisa tampil beda. Pagi hari ini saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap bisa bertahan tampil beda. Bagaimana supaya kita tetap bisa jadi berkat orang lain. Yaitu ketika kita belajar menjadi kuat. Pagi hari ini kita akan sama-sama renungkan tentang jadilah kuat yang pertama. Nanti jam 9 jadilah kuat yang kedua. Dan nanti sore jadilah kuat yang ketiga. Maka dari itu saudara, kalau engkau ikut semua satu paket. Tapi kalau ikut pagi aja dapat sepertiga paket. Kenapa saudara? Karena firman itu tidak segampang yang engkau bayangkan. Orang pinter bisa ngerti firman, enggak bisa. Orang pinter bisa ngerti ayat. Mahasiswa saya mulai dari Sumatera sampai ke Papua. Pada waktu mereka belajar Alkitab, pinter luar biasa. Lancar bahasa Ibrani, lancar bahasa Aramaik, lancar bahasa Yunani. Bahkan teman saya sama-sama ambil doktor, dia ambil postgraduate, itu di satu sekolah Alkitab terbesar di Amerika. Pada waktu dia datang ke sana, dia sudah doktor teologi, sama-sama sekelas sama saya. Tapi kemudian apa yang terjadi saudara? Dia harus mengulangi lagi 2,5 tahun. Untuk belajar apa? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Aramaik, bahasa Latin, dan bahasa Arab. Itu wajib mereka lancar. Saudara, banyak orang pinter. Kalau engkau punya anak pinter, gampang lulus sekolah kedokteran. Engkau punya anak pinter, gampang lulus sekolah arsitek. Tapi orang paling pinter di dunia belum tentu ngerti firman. Kenapa? Karena orang bisa mengerti firman tergantung hubungannya dengan sang pemilik firman. Kalau hubungannya bagus dengan sang pemilik firman, dia ngerti firman. Tapi kalau pacarmu pinter, suamimu hebat, anakmu jago, istrimu cerdas, belum tentu ngerti firman. Ayat sih ngerti. Makanya kebanyakan ayat hati-hati bisa keracunan ayat. Karena ayat bisa dipakai untuk menghakimi orang lain. Ayat dipakai untuk memojokkan orang lain. Ayat dipakai untuk mengkhotbahi orang lain. Tapi kalau seseorang memiliki firman, maka akan mengubah karakternya. Akan mengubah sikap hidupnya. Akan mengubah cara dia memandang kehidupan. Saya kasih contoh ya. Kalau orang punya firman, suaminya selingkuh, dia menegur, tetapi dia tidak gelisah. Kenapa? Dia sadar suaminya selingkuh itu adalah hak asasi. Dia selingkuh tidak mempengaruhi pertumbuhan rohani dia. Kenapa? Dia sedang bertumbuh. Tetapi kalau ada seseorang yang suaminya selingkuh, dia marah-marah, dia sakit hati, dia kecewa, tapi dia hobinya ke gereja. Itu orang pinter ayat, tapi tak punya firman. Tapi kalau orang punya firman, dia akan tampil beda, tidak seperti yang dipikirkan oleh orang-orang. Saudara, orang punya ayat, belum tentu punya firman. Tapi orang punya firman, pasti bersumber dari ayat. Oleh sebab itu saudara, jangan pernah lelah engkau datang beribadah meskipun engkau sudah tahu. Kita tahu, cuma tahu intelektual. Belum tentu tahu secara emosional. Engkau tahu secara intelektual. Engkau tahu secara emosi, tapi belum tentu tahu secara perilaku atau perbuatan. Oleh sebab itu saudara, pada waktu engkau lihat hari ini begitu banyak orang kecewakan engkau. Kemudian ada yang berkata, Pak, jangan-jangan Tuhan mau datang, Pak. Loh, orang yang berkata seperti ini, saudara kalau dia ngerti firman, mau datang, enggak ada masalah. Hari ini seminar tentang akhir zaman itu di mana-mana dibuat. Pertanyaannya adalah, kenapa mereka kepingin Yesus datang?
Ada seorang hamba Tuhan, dia curhat. Dia senang sekali kalau Yesus bisa datang. Kemudian ditanya, kenapa kok tergesa-gesa sih kepingin Yesus datang? Ya Pak, hidup kami sumpek Pak, bebannya berat luar biasa Pak. Saudara, banyak orang kepingin Yesus datang, bukan karena dia cinta Yesus. Karena mau melarikan diri dari masalah. Banyak orang kepingin Yesus datang, bukan karena kangen sama Yesus. Karena utangnya tumpuk-tumpuk. Supaya pada waktu Yesus datang, utangnya lunas. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kalau Yesus datang, kau tidak punya utang. Cepat-cepat dilunasi utang-utang. Pada waktu engkau tidak lunasi, maka perjuanganmu untuk mengisi hidupmu, itu adalah seperti engkau bermain-main. Seakan-akan ketika punya utang, ngemplang uangnya orang, itu senangnya luar biasa. Tapi pada waktu engkau belajar untuk menikmati firman, engkau ingin berdamai dengan semua orang seperti perkataan itu, hidup damai dan kejarlah kekudusan, itu tandanya seorang yang kuat. Engkau boleh punya penyakit kanker stadium 4. Tapi kalau engkau kuat, engkau bisa melewati hidupmu dengan baik. Tapi kalau tubuhmu sehat, tidak ada penyakit, virus pun sungkan sama engkau. Bakteri pun takut sama engkau. Tubuh sehat luar biasa. Tapi kalau engkau tidak kuat, sukanya sambat, sukanya baperan, sukanya lebay, sukanya cengeng. Kenapa? Tidak kuat. Engkau boleh punya utang banyak. Tapi kalau engkau kuat, engkau bisa nikmati hidupmu dengan baik. Tapi kalau engkau uang banyak, tapi engkau tidak kuat, maka engkau tidak bisa menikmati kehidupanmu lebih baik. Kenapa? Tergantung apakah engkau kuat tidak menghadapi persoalan. Engkau boleh punya suami ganteng, punya istri cantik, tetapi kemudian keluargamu berantakan. Karena mungkin salah satunya kecantol sama orang lain. Tapi kalau salah satunya kuat, tidak ada masalah. Tapi kalau engkau harmonis, engkau bahagia, tapi kalau engkau tidak kuat, mungkin perbuatanmu tidak berbuat dosa, tapi pikiranmu pikiran penuh dengan dosa. Ingin ini, ingin itu, kepingin ini, kepingin itu. Maka dari itu saudara, belajar kuat. Karena pada waktu engkau kuat, engkau bisa melewati semua persoalan. Pada waktu engkau kuat, engkau bisa menikmati apapun yang terjadi. Kenapa? Karena orang kuat, dia akan mampu menghadapi semua cuaca, semua keadaan, semua situasi. Karena dia sudah kuat. Tapi kalau tidak kuat, maka dia gampang putus asa. Saya mau tanya saudara, menurut saudara, setan itu kuat atau lemah? Lemah atau kuat? Nah? Lemah. Betul. Kalau saudara kuat, setan lemah. Kalau saudara lemah, setan kuat. Maka bagaimana engkau bisa mengalahkan setan? Bukan tergantung setan, tergantung kita. Pada waktu suamimu marah-marah, engkau santai aja. Setan tidak bisa apa-apa. Saya saudara kemarin melakukan perjalanan lumayan jauh. Surabaya ke Jakarta. Kemudian isi khotbah di sana, lalu ke Lampung, lalu ke Batam. Habis baju ganti di Surabaya, ganti isi koper. Kemudian ke Makassar, kemudian ke Jayapura, kemudian ke Timika. Kemudian Jayapura, Timika, Makassar baru balik Surabaya. Saudara tahu itu, kadang-kadang dapat pesawat terbang yang suka delay, yang suka terlambat berangkatnya. Wah, saya senang naik pesawat itu. Karena kalau saya keluar pulau, luar kota, itu jarang dapat fasilitas. Mereka tahu saya orang misi. Jadi kalau di Jayapura, tidurnya bukan di hotel, kumpul sama nyamuk. Disitulah baru teruji. Saya senang sekali kalau ngajak orang yang, wah kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus kuat menghadapi persoalan. Ayo ikut saya ke Papua. Udah ndak usah lawan setan, lawan nyamuk aja. Siapa yang berani? Nah sudah dikasih Tuhan, orang ngomong itu angger jeplak ae. Tapi kalau dihadapi kenyataan, dia tidak kuat, dia jadi lemah.
Pada waktu dia kuat, maka apa yang dia hadapi jadi lemah. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan tentang jadilah kuat. Mari buka kitab kita saudara, dari Ibrani pasal yang ke-12, pas sama dengan apa yang ada di teks tersebut. Ibrani pasal ke-12, kita akan merenungkan satu ayat pagi hari ini, dari Ibrani pasal 12, ayat yang ke-11. Ibrani 12, ayat yang ke-11. Ada di sini ya. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Tetapi saudara, kita harus membacanya mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Kenapa? Karena Alkitab ini satu paket. Banyak orang lebih pintar daripada ayat, sehingga ketika ayat itu berkata A, orang itu bisa berkata B. Kenapa? Karena dia tidak mau lihat rangkaian ceritanya. Saya kasih contoh aja yang sederhana ya. Ini cuma iklan. Pernah dengar Kisah Rasul 16 ayat 31? Jikalau seorang selamat, seisi keluargamu diselamatkan. Bisa dimunculkan tolong? Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Dikatakan di situ seperti ini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau begitu tidak perlu menginjil dong. Kalau begitu keselamatan bisa diwakilkan dong. Kalau begitu Tuhan nggak fair dong. Kalau begitu buat apa ada istilah amanat dari Matius 28, jadikan seluruh bangsa muridku. Lalu bagaimana? Ya tinggal cari aja menantu satu selamat taruh di mana, dan cari satu orang selamat di mana, maka seluruh keluarga selamat. Saudara, itu kan bukan kata firman. Kata firmannya bagaimana? Perhatikan ayat yang ke-32. Munculkan ayat yang 32, dikatakan seperti ini. Lalu mereka apa? Memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi kuncinya di mana? Ngomong. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau hari ini kau punya Yesus, suamimu kumpul sama engkau, dia tidak punya Yesus, tempatnya neraka suamimu. Kalau engkau bapak-bapak, engkau punya Yesus, kemudian istrimu tidak mau terima Yesus, pada waktu Yesus datang, lalu orang yang dihakimi, istrimu ke neraka. Maka ketika engkau tahu firman itu satu paket, jangan diputus-putus. Saya tahu banyak orang itu lebih pintar dari Alkitab, sehingga dia tidak suka baca, suka ngomong. Maka yang terjadi apa? Bisa membingungkan orang-orang. Nah, hari ini kita akan merenungkan dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-11. Ibrani 12 ayat yang ke-11. Namun kita akan membacanya mulai ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Kenapa? Supaya tahu jalan ceritanya. Supaya tidak suudon. Supaya tidak ada asumsi. Tidak ada prasangka. Kenapa? Harus tahu cerita seutuhnya. Silakan yang sudah ketemu, katakan amin. Yang di belakang aman? Oh, puji Tuhan. Kalau sudah ketemu semua, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan baca ganti-gantian ya. Ayo yang sudah duduk enak berdiri yuk. Saya memang bikin jengkel saudara. Kenapa orang jengkel susah ngantuk? Tapi kalau orang tidak jengkel, ngantuan. Coba mangkel sama suamimu, tak susah tidur. Mangkel sama istri, susah tidur. Kalau enggak mangkelan, turu nyenyak dua-dua. Nah sekarang kita akan baca sama-sama mulai ayat yang ke-11 sampai yang ke-16. Saya baca yang ganjil dan saudara yang genap. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok, tetapi menjadi sembuh.
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Amin. Silakan duduk. Berbahagia tiap kita yang sudah membaca atau nguping dari tetangganya firman Tuhan tadi dan simpan baik-baik. Karena tanpa firman, hidupmu tidak akan pernah bisa berubah. Engkau hobinya menghafal ayat, hati-hati. Anak saudara itu di sekolah minggu, itu dipaksa oleh gurunya untuk menghafal ayat. Dia punya simpanan ayat terlalu banyak. Dia sudah menghafal begitu banyak ayat. Tapi kenapa di sekolah tetap nyontek? Anak Anda yang suka sekali menghafal ayat, kenapa suka lawan orang tua? Anak Anda yang suka menghafal ayat, kenapa suka bertengkar? Karena ayat itu tidak akan menghidupkan orang itu. Maka itu Yesus pernah mengecam ahli Taurat seperti kuburan yang berlapur putih, di dalamnya ada tengkoraknya. Hati-hati saudara, engkau suka menghafal ayat, jangan-jangan sambil merusak dirimu sendiri. Kalau ayat itu tidak bisa engkau miliki sebagai firman yang memerdekakan, firman yang menghidupkan. Oleh sebab saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan jadilah kuat melalui ayat yang ke-11 saja. Dari bagian ini saudara, itu paling tidak secara besar bisa menjadi 3 tema khotbah besar. Kalau dibuat FA atau Komsel, bisa minimal 5 tema besar dan kecil-kecil. Tema besarnya akan saya sampaikan jam pagi ini, jam 9 dan jam 4 sore nanti. Saudara, apa tema besarnya? Kita sama-sama akan merenungkan tentang jadilah kuat, tapi kita bisa membuat pertanyaan, mengapa kita perlu kuat? Jawabannya pagi hari ini ada di ayat yang ke-11. Tapi nanti siang hari kita akan merenungkan bagaimana caranya bisa kuat. Tapi nanti sore kita akan merenungkan apa tujuan untuk kita perlu kuat. Maka kalau engkau ada waktu dan engkau memutuskan engkau mau datang, datanglah. Siapa tahu ini perjumpaan kita terakhir. Tuh, Bapak mau kemana? Bukan saya mati duluan, bisa juga saudara kan. Artinya selama ada kesempatan, kita cari waktu sebaik mungkin untuk bisa menemukan banyak hal yang penting tentang firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sama-sama, jadilah kuat, kira-kira 30 menit, kelamaan ya? Kelamaan? Kita nego dulu dah, kalau cocok bungkus. Kelamaan 30 menit? Berarti nanti ini kecepatan kayaknya ya. Kecepatan 5 ya. Kira-kira nanti jam 6:30 lebih 5 kita selesaikan pertengkaran ini. Amin. Kelamaan. Enak ya. Engkau seumur hidup belum tentu pernah ketemu pengkhotbah yang mau khotbah hitung-hitungan waktu dulu. Kenapa? Karena urapan Roh Kudus bukan tergantung suasana, tapi tergantung keputusan orang. Jadi kalau saya sebelum khotbah tadi selingkuh, lalu saya berkhotbah, maka saya tidak menikmati urapan, tapi firmannya ada urapan. Firmannya kan tidak ikut selingkuh. Kemudian yang dengar, kalau dia serius, dia nikmati urapan, dia akan berubah. Tapi kalau saya hidup kudus, seperti santo atau santa, ada urapan pada saya, ada urapan pada firman, tapi kalau yang dengar ditinggal ngelamun, dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Alkitab ini bukan benda mistik. Alkitab ini bukan benda magic, dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Pada waktu orang tidak mau dengar firman Kristus, maka firman tersebut tidak akan pernah bisa mengubah hidup orang itu. Oleh sebab itu saudara,
Kira-kira 27 menit kemudian kita akan menyelesaikan persoalan hidup ini ya. Nah saudara, mengapa kita perlu kuat? Saudara, sebuah tulisan dalam perjanjian baru yang berisi surat-surat itu lebih mudah dipahami daripada perjanjian lama. Tapi orang lebih suka khotbah perjanjian lama. Kalau saya menyiapkan khotbah perjanjian lama, persiapannya bisa 2-3 kali lebih berat. Kenapa? Semuanya harus tahu isi Tawarik, semuanya harus tahu isi kitab Musa, karena untuk mengetahui cara hidup mereka, kalau engkau khotbah dari Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dari kitab-kitab nabi besar, nabi kecil, begitu sulitnya. Kenapa? Harus tahu sejarahnya. Pada waktu engkau khotbah tentang bangsa Israel, apakah mereka sebelum dibuang? Apakah mereka sesudah pembuangan? Ataukah mereka kembali dari pembuangan? Itu ciri-cirinya beda-beda. Berdoalah bagi kesejahteraan kotamu. Itu ketika mereka sedang kalau saudara dimanapun juga ngekos kah, engkau pergi kemanapun juga, di tempat yang paling engkau benci, kan engkau harus doakan orang-orang itu. Kenapa? Kalau mau mengikuti Yeremia 29 tadi. Artinya adalah ada persoalan yang sedang dihadapi oleh orang Israel, maka Tuhan berbicara kepada mereka. Tetapi kalau dalam perjanjian baru, itu ada 27 kitab. Kemudian dikurangi 4 Injil-Injil, lalu dikurangi 1 Kisah Rasul, dikurangi 1 lagi kitab nubuatan, sisa 21 kitab. 21 ini adalah surat-surat. Pada waktu surat-surat itu muncul, pasti diawali dengan satu syarat. Penerima suratnya itu harus dikenal pengirim suratnya. Jadi kalau engkau mau kirim surat, tidak mungkin kau berkata, mau nyurat ke siapa? Ya terserahlah, pokoknya ini sampai ke seseorang deh. Tidak ada orang ngirim surat seperti itu kan? Pasti ada alamatnya. Nah, ketika Tuhan Allah ingin mengirim surat melalui para rasulnya, itu sudah tahu siapa penerimanya. Saudara, di dalam kehidupan manusia ada 2 tipe manusia. Satu di luar Yesus, satu di dalam Yesus. Maka pada waktu orang itu di dalam Yesus, dialah yang dikenal oleh Sang Pencipta. Karena Yesus adalah pengantara, Yesus adalah pendamai, Yesus yang menjembatani antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Oleh sebab itu, kalau ada orang terima Yesus, memiliki Yesus, baru ngerti firman. Tapi kalau orang agama Kristen, gak suka. Jadi kasihan loh kalau engkau ketemu suamimu gak suka Alkitab, istrimu gak suka Alkitab, doakan terus. Hobinya pelayanan, tapi gak suka Alkitab, berarti dia gak ada hubungan sama pemilik loh. Dia itu seperti orang yang suka pelayanan, dia pikir ini seperti agama Konghucu, seperti Buddha, seperti Hindu. Kalau Tuhan dilayani dia seneng. Oh enggak, sorry, Alkitab ini enggak seperti begitu. Kalau engkau mau melayani Tuhan harus tahu seleranya, harus tahu kesukaannya. Salah satunya nanti siang saya akan khotbah, orang itu harus kejar kekudusan. Kalau dia tidak mengejar kekudusan, enggak mungkin dia bisa lihat Tuhan. Dia boleh kasih uang banyak untuk pekerjaan Tuhan, dia boleh pelayanannya hebat untuk Tuhan. Tapi kalau dia tidak tahu siapa yang dia layani, semuanya bersifat fana. Baru-baru ada seorang hamba Tuhan yang sudah khotbah keliling beberapa tempat di Indonesia, kemudian dia kecewa. Pada waktu kecewa, dia keluar dari gereja itu. Pada waktu keluar dari gereja itu, gereja ini banyak cabangnya di Indonesia. Ketika keluar dari gereja itu, dia menjelekkan ke orang-orang. Lalu suatu hari, sekitar 7 bulan kemudian, karena mulutnya suka menjelekkan di mana-mana, kemudian dipanggillah oleh beberapa hamba Tuhan yang dari gereja itu dikumpulkan. Singkat cerita, ditanya, kamu kena apa? Kok lakukan seperti ini? Jawabnya seperti ini, saudara. Dia bilang, saya ini sudah capek melayani di gereja ini, disuruh itu. Saya nurut aja. Seakan-akan saya ini diperas oleh gereja ini. Saudara, hamba Tuhan satu berkata, berarti kamu selama ini pelayanan, kamu tidak layani Tuhan dong.
Kamu layani gereja itu, makanya kamu capek. Makanya kamu marah-marah. Kalau kamu menganggap ini engkau melayani Tuhan, engkau tidak akan capek. Tapi engkau merasa ini engkau melayani organisasi, engkau akan capek. Demikian juga kalau engkau melayani suami, bukan karena engkau melayani Tuhan, engkau akan capek. Kalau engkau melayani istri, bukan karena engkau melayani Tuhan, engkau akan capek. Ingat Bapak, Ibu, suamimu tidak lama kok. Bu, sabar Bu, layani baik-baik kok. Kalau suamimu udah umur 50-60, sisa berapa stoknya toh? Enggak suwe, sabar. Tapi Pak, istri Anda lebih awet, lebih panjang umur. Timotius dikatakan, doakan janda-janda. Tidak ada doakan duda-duda. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu seperti itu, dunia yang ada sifatnya sementara. Tidak ada yang lama. Engkau punya teman yang menjengkelkan? Sabar. Kalau teman SMP nanti lulus kan, ya pindah sekolah atau pindah tempat. Teman kerjamu tidak selamanya kumpul engkau. Semuanya akan berubah. Oleh sebab itu kalau kita tahu semuanya berubah, gak usah ngamuan, gak usah emosian. Nah saudara, pada waktu engkau gak ngamuan, pada waktu engkau tidak emosian, disitulah engkau akan bisa menikmati kerohanianmu jadi kuat. Amin. Saudara, mengapa kita perlu kuat? Saudara, jemaat Ibrani ini adalah jemaat yang sedang menghadapi penganut Yudaisme, agama Yahudi. Lalu mereka mengenal Yesus karena pemberitaan Injil dari rasul-rasul. Pada waktu mereka mengenal Yesus, ternyata mereka sudah punya Yesus, ternyata kenyataan hidupnya berbeda. Contoh, kalau yang terima Yesus itu istri, suaminya jengkel, langsung istrinya dicerai. Kalau suaminya yang terima Yesus, istrinya tidak mau layani lagi dia dengan sepenuh hati. Kalau punya anak yang terima Yesus, maka akan diusir keluar, tidak dapat warisan, dan diputus dari keturunan silsilah. Bagi orang Yahudi silsilah penting kayak orang Batak. Itu sangat mengikat sekali. Nah saudara, pada waktu mereka kumpul sama orang-orang, itu seringkali diintimidasi, seringkali dipojokkan. Jadi akhirnya menimbulkan 3 ciri manusia. Berapa ciri? 3 ciri. Yang pertama adalah jemaat yang kuat. Yang kedua adalah jemaat yang lemah. Yang ketiga adalah jemaat yang abu-abu. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Lihat situasi dan kondisi seperti bunglon yang beragama Kristen. Saudara, yang kuat tetap bertahan menghadapi persoalan. Yang lemah gampang putus asa, suka sambat. Yang abu-abu, kalau di gereja dia teriak haleluya, pada waktu keluar gereja dia teriak halelupa. Kenapa? Dia berubah-berubah. Oleh sebab itu saudara, apapun persoalanmu, coba lihat firman Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada engkau? Mengapa kita perlu jadi kuat? Yang pertama, mengapa kita perlu jadi kuat? Kalau kita baca ayat yang ke-11, tolong ayat yang ke-11 bisa dimunculkan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, pada waktu mereka kuat, pada waktu mereka lemah, pada waktu mereka abu-abu, itu sedang menghadapi persoalan yang berat, tekanan dari luar. Tetapi ternyata di antara mereka sendiri ada persoalan di dalam. Apa persoalannya saudara? Tolong munculkan ayat yang ke-15. Tapi yang disulis saya jelaskan lebih dalam. Ayat yang ke-15, apa persoalan di situ? Di sini katakan jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang apa? Pahit. Jadi kepahitan itu bukan karena tersinggung, bukan karena orang, itu karena ilmu psikologi. Ini beda, ini ilmu surgawi. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kembali ke ayat yang ke-11. Saudara, kalau kita lihat baik-baik, ternyata mereka yang sama-sama sudah punya Yesus, itu iri-irian.
itu sikut-sikutan, suka jelek-jelekkan. Kenapa? Karena tekanan yang begitu berat dari luar, maka mereka di dalam pun mengalami tekanan yang berat. Contoh, yang lemah, tiba-tiba sudah malas ke gereja, kok tiba-tiba dia dapat uang banyak. Yang kuat, yang sering ke gereja, jadi mangkel. Kok enak ya, dia tidak pernah doa malam, dia tidak pernah datang ibadah pagi, ibadahnya sebulan sekali itu kalau ingat. Tapi kenapa? TV-nya itu jadi nge-flat, lurus. Saya yang ibadah setia, TV-nya cembung terus. Kenapa ya? Dia itu ibadah santai-santai, setahun bisa dihitung ibadah. Tapi rumahnya pindah dari yang kecil sampai rumah yang mewah di Jombang. Tapi saya yang terus ikut doa pagi, ikut pelayanan, saya berkunjungan. Kenapa rumah saya tidak pernah berubah dulu sekarang bung dan mungkin sampai selama-lamanya. Nah saudara, orang seperti sakit hati, kecewa luar biasa, lalu saling jelek-jelekan. Oh paling itu korupsi, oh itu paling dapat dari mbok nomnya, oh itu paling dapat dari orang yang nyogok dia. Mulai menjelek-jelekan orang, mulai gosip orang. Saudara, itu pun kalau benar-benar dialami, kenapa mesti kecewa? Apalagi kalau tidak benar dia lakukan. Artinya adalah pada waktu sudah menghadapi tekanan luar yang begitu berat, ternyata di dalam dirinya tidak ada damai, sehingga mereka saling bersaing sendiri. Pernah ketemu seorang istri berkata, ini kan anakmu juga, kita kan sama-sama join punya anak, kenapa kok aku tok? Suami berkata, aku yang kerja cari uang, kamu yang urus rumah. Saudara, itu kan tidak ada perjanjian di nikah toh? Tidak ada. Tetapi disitulah mereka mulai konflik. Apalagi kalau capek saudara, punya anaknya itu produksinya banyak sekali. Kemudian keuangannya mepet, itu pasti munculnya pertengkaran terus. Kenapa? Bukan menghadapi persoalan luar, tapi menghadapi persoalan di dalam. Saya tidak tahu siapa di sini tidak datang lagi ke gereja karena kecewa dengan seseorang di tempat ini. Siapa mungkin di tempat ini tidak mau lagi ibadah karena engkau melihat seseorang yang pernah menipu dia. Pada waktu seperti itu yang dialami oleh jemaat yang menerima surat ini. Lihat suamimu kenapa tidak mau ke gereja lagi. Lihat istrimu tidak mau ke gereja lagi. Nanti engkau akan lihat tipenya seperti apa. Ternyata mungkin suamimu dia pandai sekali bicara ayat tapi tak punya firman. Wih kasihan sekali itu. Dia tuh longsong ngafal tapi tidak punya apa-apa. Seperti makelar rumah. Saudara, dia jual rumah yang besar-besar, yang mewah-mewah, tapi dia tidak ikut punya loh. Dia tunjukkan ini loh, bagus loh, ini lantainya loh, ini kamar mandinya loh, ini ruangannya ini loh. Saudara, tapi dia tidak ikut punya. Maka dari itu saudara, kalau hari ini engkau tetap berada di dekat Tuhan, engkau setia beribadah, belum cukup. Mengapa? Karena engkau harus tahu siapa yang sedang engkau sembah, sukaannya apa, seleranya apa. Kenapa saudara? Kalau tidak, kita tidak kuat ikut dia. Kenapa tidak kuat ikut dia? Karena yang pertama, ada ganjaran. Tolong ayat yang ke-11 bisa dimunculkan. Dikatakan di tempat itu, ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi apa? Duka cita. Apa artinya? Seperti ini saya kasih ilustrasi untuk mempersingkat. Saudara, waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak pernah mengaku dosa. Mereka tidak pernah minta ampun. Tapi Tuhan Allah turun ke dalam dunia. Pada waktu Tuhan Allah turun ke dalam dunia, ke Taman Eden, lalu Tuhan Allah menunjukkan kasih karunia-Nya, menunjukkan anugerahnya kepada Adam dan Hawa. Kalau hari ini ada orang yang berkata, ini zaman anugerah. Anugerah Tuhan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai hari ini. Tapi perbedaannya apa? Kalau zaman dulu sebelum Yesus lahir, kasih karunia Tuhan tergantung hubungan orang itu dengan Tuhan. Contohnya Saul. Pada waktu Saul jatuh dalam dosa, Roh Allah tinggalkan dia. Kenapa? Karena belum mengenal Immanuel. Tapi pada waktu Yesus lahir, dia adalah Immanuel, maka Allah beserta kita. Allah beserta manusia. Bukan Tuhan beserta manusia loh ya.
Allah beserta manusia. Makanya dikatakan Immanuel. El itu Elohim. Kalau Tuhan beserta manusia, Immanuyah. Haleluya. Itu bukan Allah dipermuliakan, Tuhan dipermuliakan. Kalau Allah dipermuliakan, Haleluel. Wah, orang Ibrani teliti sekali. Kenapa saudara? Itu harus Immanuel. Karena Elohim, Allah, itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Di luar sana ada orang nyembah Allah, tapi tidak tiga pribadi. Jadi beda pemahaman tentang siapa yang disembah. Kita menyembah Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka dikatakan Immanuel, maka yang menyertai saya dan saudara itu bukan cuma Tuhan Yesus. Tapi Bapa nyertai, Yesus nyertai, Roh Kudus nyertai. Siapa yang bisa lawan? Tiga loh yang nyertai. Jadi enggak usah ngomong gini, aduh aku kilaf. Loh masa tiga-tiga enggak bisa negur? Aduh aku enggak mampu. Masa tiga-tiga enggak bisa tolong? Saudara, satu aja bisa tolong. Kalau engkau berkata Tuhan Yesus besertaku, itu bagus. Tapi pribadi Yesus saja. Tapi kalau engkau berkata Allah besertaku, itu Bapa, Anak, Roh Kudus yang beserta dengan kita. Tetapi kalau engkau tahu haleluya, itu terpujilah Yah. Yah itu YHWH. Hari ini orang suka nyebut Yahweh. Pernah dengar orang yang memaksa untuk nyembah Yahweh? Mereka tidak mau Yesus loh. Mereka suka Yahweh loh. Saudara tahu, kalau mereka tidak mau Yesus, suka Yahweh, itu menggenapi nubuatan 1 Yohanes 2 dan 1 Yohanes 4. Banyak orang tidak suka Yesus. Itu disebut antikristus. Jadi hati-hati, kalau orang tidak suka lagi Yesus, dia nyebut Yahweh, dia tidak suka lagi Yesus, dia menyebut yang lain. Itu orang anti Yesus, alergis sama Yesus. Saudara tahu, orang Israel sampai hari ini itu anti Yesus. Maka dari itu, kalau engkau nyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, jangan diganti. Karena Juru Selamat kita itu siapa? Yesus. Nah sekarang yang lebih lucu lagi seperti ini. Mereka yang mengagum Yahweh tadi itu, dia di perjanjian lama mengenal Elohim, kemudian dia mengenal Yahweh. Perjanjian baru ada yang berkata mengenal Yeshua HaMashiach, lalu mengenal Roh Kudus. Berarti coba bayangkan, 3 atau 4? Elohim, Adonai, Elohim, Yahweh, ini Yesus, Roh Kudus. Ada berapa? Hah? Berapa ini? Elohim, Yahweh, perjanjian lama. Perjanjian barunya, Yesus, Roh Kudus. Ada berapa? Padahal kita mengenal Allah Tritunggal. Ini jadi 4 tunggal. Maka dari itu saudara, kalau engkau ngomong Allah nggak salah, nggak dosa. Kenapa? Karena konsep mereka sama kita nggak sama. Kita percaya Allah Tritunggal. Pak, tapi Allah itu kan nama punya agama lain. Sebelum agama itu muncul, kita sudah pakai Allah duluan. Kenapa? 500 tahun kemudian setelah Yesus mati, baru agama itu muncul. Maka dari itu saudara, bukan punya agama itu, tapi itu punya orang Arab, kosakata orang Arab. Dan orang Kristen sudah ada di Arab. Mau tahu buktinya orang Kristen ada di Arab? Lihat peristiwa Pentakosta. Ini iklan sedikit, tolong munculkan Kisah 2 ayat 11. Kisah 2 ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan Kisah 2 ayat yang ke-11? Bisa dimunculkan di situ. Baik orang Yahudi maupun orang penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang apa? Ini ketika pencurahan Roh Kudus di Yerusalem itu loh. Orang Arab pun ada di situ. Jadi ingat, kata Allah itu punya kosakata bahasa Arab. Pada waktu kita tahu Sancti itu bukan Om Sancti nakal Om, bukan. Sancti saudara itu adalah kosakata bahasa Tiongkok untuk menjelaskan langit atau Tuhan yang maha tinggi.
Jadi jangan dicocok-cocokkan jadi dewa. Maka kalau kita ngomong Allah, tidak salah, tidak dosa. Karena Immanuel. Saudara, kembali tentang ganjaran. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak pernah bertobat. Tapi Allah yang penuh anugerah turun, menyembelihkan hewan. Itulah kurban pertama tumpahan darah di muka bumi. Pada waktu mereka tetap bersikuku tidak mau minta ampun, Tuhan menguliti hewan itu, langsung diberikan kepada Adam dan Hawa. Saudara, dosa mereka diampuni. Tapi apa hasilnya? Mereka harus diusir keluar dari Taman Eden. Dosa diampuni, sanksi tetap dipikul. Dosa diampuni, konsekuensi tetap ditanggung. Jadi jangan coba-coba bikin dosa lo ya. Kenapa? Tetap akan mikul sanksinya. Tetap akan mikul tanggung jawabnya. Seperti seorang maling ayam. Engkau nonton di TV, baca di koran, ada orang nyolong ayam. Kemudian ketangkep. Lalu dia bilang, ampun Pak Polisi, ampun Pak Polisi. Pak Polisi bilang, ya, saya ngampuni. Tapi tetap proses kan? Kemudian sampai di pengadilan, ampun Pak Hakim. Kenapa kamu nyolong ayam? Kalau aku ndak nyolong ayam, anakku ndak bisa makan Pak. Ampun Pak, ampun. Ya, saya ampuni. Tapi tetap 2 bulan ya, atau 3 bulan ya. Kenapa? Karena diampuni bukan berarti konsekuensi tidak ditanggung. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita perlu kuat? Karena ada ganjaran dari Tuhan. Ganjaran bahasa lainnya itu disiplin. Ganjaran bahasa lainnya itu pendidikan dari Tuhan. Ganjaran bahasa lainnya itu pengajaran keras dari Tuhan. Bisa juga hukuman dari Tuhan. Ingat, dosa diampuni, konsekuensi tetap dipikul. Tapi di sisi lain, ada orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Siapa namanya? Ayub. Ayub nggak bikin dosa loh pada kasus penderitaan dia. Bahkan anak Ayub yang suka pesta pora malam hari ini, bapak ini bapak paling baik di dunia. Yaitu dia menyediakan waktu meminta ampunkan dari Tuhan untuk dosa anak-anaknya 10 orang tadi. Ini bapak yang hebat luar biasa. Coba bayangkan, dia di hadapan Tuhan saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini tidak ada satu orang pun selevel ini kecuali cuma satu, yaitu Yesus. Yang lainnya teplas semua, kalah semua. Ini saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba usahanya bangkrut. Tiba-tiba anaknya mati 10 kompak. Tiba-tiba dirinya kena penyakit. Tiba-tiba istrinya nekan dia. Tiba-tiba temennya semua mojokin dia. Saudara tahu? Ayub tidak bikin dosa. Tapi dia harus nikmati ganjaran pula. Kenapa? Pada waktu kita ingin tahu mengapa kita harus menerima ganjaran, tentu saja tergantung kualitas orang itu. Tuhan tidak senang kita menjadi anak yang gampangan, anak yang mudah diombang-ambingkan. Maka perlu menikmati ganjaran. Tapi yang kedua, pada waktu menikmati ganjaran, jangan takut, tetap kuat. Mengapa perlu tetap kuat? Karena ganjarannya tidak berlangsung lama. Kapan itu selesai saudara? Lihat baik-baik dikatakan di ayat yang ke-11. Apa yang katakan ayat 11 di situ saudara? Di bagian bawah sendiri. Firman Tuhan berkata seperti ini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang apa? Dilatih olehnya. Pertama, mengapa kita perlu kuat? Karena ada ganjaran. Yang kedua, mengapa kita perlu kuat? Karena akan menghadapi latihan. Kalau anak Anda mau olahraga, pasti dimakan lebih dulu supaya kuat untuk olahraga. Tapi pada dan berhenti untuk olahraga. Saya kasih contoh aja daripada saudara bingung. Siapa di sini pernah ikut fitness atau nge-gym? Nggak ada. Kalau engkau pernah ada, engkau lakukan, lalu engkau nggak ngaku kan bohong toh, bohong dosa ndak? Halo, bohong dosa ndak? Nah, siapa yang pernah fitness atau nge-gym?
Oh, mulai ada yang ngaku toh. Kalau ada ancaman baru takut kan? Saudara perhatikan baik-baik. Kalau engkau ke tempat fitness atau nge-gym, biasanya orang latihan barbel besi ini dari ringan ke berat atau dari berat ke ringan. Dari ringan ke berat. Padahal beban hidup sudah berat. Kenapa besi berat diangkat? Wah, tapi dia seneng. Kenapa? Karena cuma latihan. Rumah saya itu dekat satu mall terbesar, mungkin bisa dikatakan di Indonesia katanya, atau di Surabaya atau di Jawa Timur. Nah, di tempat itu saudara, ada salah satu tempat latihan nge-gym, internasional punya. Saya suka lihat orang yang nge-gym, badannya gede-gede luar biasa. Tapi kadang-kadang saya lihat ada orang naik sepeda yang genjot ngotot, tapi sepeda enggak maju-maju loh. Dia seneng loh, sepeda di situ terus, tapi hidupnya bahagia. Digenjot terus, sampai 60 km per jam, sampai keringetan luar biasa. Dia genjot, tapi sepeda enggak maju-maju, tetap di situ terus. Ada juga yang jalan di tempat, jalan sampai tahun depan pun enggak maju-maju, di situ terus aja. Tapi seneng. Itulah orang latihan treadmill. Mereka seneng luar biasa. Kenapa? Mereka tahu ini latihan. Enggak malu loh. Coba kalau enggak percaya, engkau pulang gereja, coba gitu di pinggir jalan begini-begini terus. Nanti orang pikir, wah itu ada yang beres itu setelah pulang dari gereja kan. Tapi di tempat nge-gym, wah dia senengnya luar biasa. Dia enggak ada rasa malu loh. Dia sudah lakukan begitu melelahkan. Dia lakukan begitu capeknya luar biasa. Keringatnya terus bercucuran turun ke bawah. Tapi heran loh. Akhir bulan ditagih iuran, masih mau bayar loh. Tapi kalau bayar per bulan enggak mau ya. Mau nge-gym mau dia. Kenapa? Karena dia tahu ada manfaatnya. Dia tahu itu cuma latihan. Makanya engkau perhatikan orang-orang yang suka fitness atau nge-gym, itu bajunya pasti suka ngampret-ngampret kan? Wah, ditunjukkan jalannya begini, gagah-gagah gini. Kenapa dia tunjukkan seperti ini, saudara, kayak robot begini? Karena dia tunjukkan ke orang-orang, ini loh hasil penderitaanku. Aku latihan hasilnya kayak gini. Susah luar biasa. Maka dia perlu pamerkan. Makanya saudara, orang yang seperti ini, itu bentukan badannya, itu tidak asli. Coba engkau lihat Pak Petani, engkau lihat di Tanjung Perak, itu badannya asli-asli. Itu betul-betul angkat tapi dapat uang. Kalau orang nge-gym, sudah olahraga, bayar lagi. Tapi kalau kuli-kuli, di Tanjung Perak itu sudah angkat tapi dia dapat duit, tapi bajunya sederhana, kelombor-kelombor juga, santai-santai. Ini yang asli. Makanya kalau engkau ketemu kadang-kadang orang yang suka berkata, kalau enggak ada aku gereja ini enggak mungkin ada lu. Kalau enggak ada aku enggak ada pelayanan seperti ini lu. Kenapa? Itu baru latihan sebentar kok, belum lama itu. Itu latihannya sengsara. Dia merasa sudah kasih banyak sekali, wah dia siarkan kabar sampai dari Sabang sampai Merauke. Artinya apa? Dia ingin semua orang tahu, ini loh latihanku bebannya berat. Oleh sebab itu kalau hari ini kau sudah melayani bagus, enggak usah cerita kemana-mana, enggak usah berkata aku nih paling setia di situ. Ini baru latihan, masih panjang latihannya. Enggak usah tunjukkan ke siapa-siapa. Kita enggak tahu besok kecekluk apa enggak kakinya, enggak tahu besok nanti ketabrak apa enggak tahu kita. Tapi hari ini yang kita tahu, ketika engkau masih latihan, latihannya enggak lama, amin. Kalau engkau punya suami yang menjengkelkan, itu cuma latihan. Pak, kenapa semakin aku cinta, semakin dia kok nyakiti aku. Wah, berarti sama Tuhan barbelnya diperberat. Wah, angkat lagi. Nanti semakin engkau doa, semakin engkau kuat, semakin engkau kuat. Nanti menjengkelkannya tambah kuat loh, tambah kuat lagi. Makanya orang kalau semakin cinta Tuhan, itu yang jengkelkan dia tambah banyak. Kalau enggak percaya engkau pulang di tempat ini, engkau berjanji, aku pulang mau jadi sabar. Nanti ada yang ganggu enggak bikin sabar lu. Betul. Kenapa saudara? Itu harus diuji. Benar enggak kayak begitu? Jangan-jangan palsu. Maka yang ketiga saudara, mengapa kita perlu kuat? Tolong kembali ke teks tadi. Mengapa kita perlu kuat? Ayat yang ke-11. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara, yang ketiga adalah menghasilkan buah kebenaran. Yang pertama tadi, mengapa kita perkuat, karena apa? Ganjaran. Yang kedua, mengapa kita perkuat, ada latihan. Yang ketiga, mengapa kita perkuat, karena akan
Menghasilkan buah kebenaran. Saudara, kenapa yang buah ini nomor 3? Munculkan lagi. Sabar, wajah saya biasa aja, yang penting ayatnya sekarang. Nah saudara, kenapa saudara yang ketiga saya putar balik? Kalau engkau baca baik-baik ayat ini dengan baik, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka. Yang apa? Yang apa? Berarti mana duluan? Menghasilkan buah atau latihan duluan? Mana lebih duluan, menghasilkan buah atau latihan? Latihan, baru menghasilkan. Ini kalau dibalik terjemahannya bisa seperti ini. Tetapi kemudian ia yang dilatih olehnya akan menghasilkan buah kebenaran. Maka dari itu saudara, mengapa kita perlu kuat? Karena kita akan menghadapi ganjaran. Yang kedua, mengapa kita perlu kuat? Karena tiap hari kita akan menghadapi latihan. Yang ketiga, mengapa kita perlu kuat? Karena kita harus menghasilkan buah kebenaran. Pernah lihat ibu-ibu yang gendut, kemudian dia sudah minum obat pengurus badan, sudah fitness, tapi tidak berhasil, lama-lama putus asa enggak? Wes percuma latihan podo wes kesel entek duwe akeh, sudah capek habis uang banyak, enggak ada perubahan, wes sudah biar aja lah. Saudara, ketika enggak ada hasil, dia tidak lagi mau meneruskan. Makanya orang kalau di tempat fitness baru masuk, belum latihan, dia sudah buka baju, kiri kanan kan semua kaca, langsung badannya digede-gedein begini toh. Ya enggak berubah lah, tetap aja seperti itu. Kalau memang mau cepat berubah, caranya gampang, makan bayam. Kok bisa? Karena Popeye itu mau gede lawan Brutus, itu makan bayam. Popeye the Sailor Man itu loh, wah langsung gede badan. Jadi kalau enggak ada hasil, enggak mau. Kenapa ada orang putus asa ikut fitness? Karena dia enggak lihat ada hasil. Kenapa ada orang putus asa enggak mau doa lagi? Dia lihat enggak ada hasil. Kenapa ada orang enggak mau setia lagi pelayanan? Kalau dia lihat enggak ada hasil. Pada waktu enggak ada hasil saudara, orang tidak mau meneruskan apa yang dia kerjakan. Padahal saudara tahu, kalau engkau punya anak lulusan sekolah Harvard University dari Amerika, Harvard Business School, atau lulusan dari Singapore SIM, Singapore Institute of Management, atau lulusan dari Australia, lulusan dari Eropa. Saudara, mereka punya ilmu banyak, itu umur 50-60 enggak dipakai lagi kok. Kecuali dia ngajar. Kalau enggak dipakai lagi. Banyak anak teman saya, itu lulusan luar negeri, pinter-pinter. Tapi pulang ke Indonesia, jadi apa? Guru bahasa Mandarin, susah sekolah-sekolah manajemen di sana. Pulang Indonesia sekolah ngajar Mandarin. Kenapa? Karena ilmunya nggak dipakai. Karena papanya tukang jam, ya dia jaga jam. Daripada bahasa Mandarinnya hilang, dia ngelesi anak-anak kecil bahasa Mandarin. Karena papanya punya toko jam, nggak bisa pakai manajemen modern, malah tukaran sama papanya toh. Papanya bilang, nah anak baru lulus saja sombong. Ini papa sudah 50 tahun jualan jam juga, nggak pakai ilmu itu juga bisa. Tapi papanya aneh, sudah bisa ngurusin manajemen bagus-bagus tanpa sekolah, kok anaknya dipaksa suruh sekolah. Nah saudara, banyak sekali yang pulang, dia tidak ada manfaat apa-apa. Maka jadi kecewa. Berapa banyak anak orang kaya di Surabaya, kalau saya layani, itu lulusan sekolah-sekolah bagus internasional. Belum tua sudah tidak dipakai. Tapi lihat baik-baik, latihan yang badani itu terbatas gunanya. Tapi ini latihan yang sifatnya rohani, itu tidak terbatas gunanya. Sampai kapanpun kau pakai, bahkan sampai engkau ketemu Tuhan Yesus pun, maka engkau akan ditanya, apa yang sudah engkau kerjakan untuk aku? Silakan jawab sendiri. Orang yang sudah latihan bagus, dia akan menghasilkan buah. Pada waktu menghasilkan buah, bukan sembarang buah, tapi buah kebenaran. Pada waktu sudah menghasilkan buah kebenaran, disitulah dia sedang melakukan meres dirinya sendiri supaya bisa memunculkan sesuatu yang berbeda. Saya kasih contoh. Saudara, mungkin kau jengkel sama orang-orang, engkau dengar firman, kemudian engkau ingin menghasilkan buah. Ketemu orang jengkel, engkau bilang, shalom. Waduh, hasilnya ada toh? Shalom. Pulang ke rumah jengkel sama suami, tetap dibikinin kopi. Ini Pak, kopi.
Wah, seneng kan? Itu menghasilkan buah. Sehingga dia bersaksi. Saudara, betul kata firman, setelah saya melakukan firman, hidup saya berubah, ada buahnya. Sudah cukup? Belum. Lihat ayat ini baik-baik. Ayatnya muncul lagi. Dikatakan di situ seperti apa, saudara? Tetapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan apa? Loh, kalau engkau sudah melayani, shalom. Tapi hatimu mangkal, kurang ajar. Engkau tidak menghasilkan buah. Itu namanya buah palsu. Saya sering kali ke rumah orang kaya di Jakarta, saudara. Rumah ada kolam renangnya, ada liftnya di dalam. Yang paling memikat saya adalah lihat buah palsu. Buah palsu itu bagus luar biasa. Apelnya bagus luar biasa. Pisangnya bagus luar biasa. Anggurnya bagus luar biasa. Tapi persoalannya, iya bisa bu, tapi gigi merotol semua. Loh itu kan gipsum toh, engkau mau makan bisa, ruak, hancur juga toh. Bisa, wong sembarang bisa dimakan kok. Tapi masalahnya giginya merotoli. Silakan kalau tidak percaya, lihat buah asli sama buah palsu, tampilannya bagus mana? Oh iya, mangga palsu itu kulitnya hijau ranum. Kalau yang asli itu banyak tumo-tumoy di situ, banyak kayak cacat-cacat di situ, ndak rata. Engkau lihat jeruk yang palsu, orange-nya enak begitu. Yang asli itu bopeng-bopeng, jelek-jelek. Yang palsu tampil mempesona. Tetapi ingat, yang palsu tidak bisa engkau nikmati karena bahannya palsu. Kalau engkau hari ini sudah menghasilkan buah tapi palsu, maka ngujinya bagaimana? Apakah ada damai atau tidak? Kalau tidak ada damai, maka hari ini perbaiki baik-baik karena saya sudah kelewatan jamnya. Iya. Yang membuat lama itu saya kasih ilustrasi banyak supaya engkau tahu perbedaan. Kalau engkau mau tahu lanjutannya, nanti ibadah jam 9, pulang makan dulu. Di sini tidak disediakan makan kayaknya ya. Jadi makan lalu balik mandi lalu balik ke sini, badan seger, akan tahu kelanjutan daripada jadilah kuat. Mari bangkit berdiri yuk.